Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Syasha dan dia Bagus. Terus ceritain ini nyelengkat. Kenapa aku tiba-tiba lu ada suatu emosional gitu sama gue? Iya, mau kesel. Kenapa? Karena gue baru muncul. Kan disuruh koreografi sama dia, ya udah nih koreografi tuh kan giliran koreografi dia yang kesel. Ya udah, hari ini kita mau bahas apa sih? Kayaknya cukup spesial nih hari ini. Spesial banget karena kita di episode ini padat. Padat banget. Ada 2 preskon yang kita datangin. Yoi, kalau gitu langsung aja kali ya preskon pertama. Preskon pertama film apa dulu nih? Oh iya, belum kasih tahu bilang. Pertama adalah Pengepungan di Bukit Durinya Joko Anwar. Jadi langsung aja, gas! Gas, let's go! Joko Anwar sudah mengundang kami untuk ke Epicentrum FX Jakarta. Ini merupakan perilisan film ke-11 Joko Anwar yang belum dikasih tahu judulnya. Ya mungkin pas video ini rilis sudah tahu, tapi kan gue belum tahu nih, beneran belum tahu, gue penasaran dan ada preskonnya juga. Kalau gimana kalau kita langsung menuju preskon dan melihat film apa sebenarnya sih? Joko Anwar lagi masak apa sih? Kenapa jadi pressure? Yang menariknya tuh sebenarnya karena syuting ini tuh sangat menyenangkan ya, sangat sehat, sangat menyenangkan, sangat kondusif, kekeluargaan dan sangat nyaman gitu. Dan itu justru yang ngebuat saya jadi ngerasa, bisa memberikan yang terbaik nggak ya? Sebenarnya lebih ke in a positive way gitu. Jadi lebih pressure yang baik gitu. Karena kita juga butuh pressure untuk bisa terus ngerasa untuk memberikan lebih dan nggak ngerasa cukup gitu. Itu jadi pressure yang sangat baik sih yang aku rasain di project ini. Sebenarnya nggak pernah kepikiran, nggak pernah kemimpian juga, kayak jujur nggak pernah kepikiran sih akan ada di project Bang Joko gitu. Jadi pada saat yang seperti yang saya bilang tadi di dalam, pada saat manajer saya ngasih tahu bahwa akan ada casting di Kamenz Pictures untuk film terbarunya, saya kayak seriusan nih, nggak bercanda gitu. Yang penting casting ya, benar. Yang penting kayak ya udah, kita nggak ada ekspektasi apa-apa, benar-benar casting. At least kalau dapat ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau enggak juga yang penting ya gitu. udah ada dapat panggilan audisi undangan dari abang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya syutingnya gimana, ya seru aja sih, kayak berasa mimpi yang dikabulin sih, dan nggak mau take it for granted. Ini kalau aku boleh jujur, sebenarnya berproses dengan Bang Joko, syuting dengan Bang Joko itu adalah sebuah kayak rite of passage yang kalau misalnya kita nggak di situ, kita pun akan iri gitu, ngerti nggak? Jadi ketika kita di situ, kita nggak percaya bahwa kita ngelakuin itu, karena dengan sejujurnya kita pas syuting pun masih starstruck gitu. Kita bertiga tuh kadang suka kayak masih nggak percaya ya. Kita syuting sama Bang Joko, gila. Gimana kalau nggak oke, aman. Jadi kita menguatkan masing-masing karena ya nggak bisa dipungkiri, kita bertiga sebelum syuting bareng Bang Joko pasti udah pernah nonton skripnya. Iya. Dan bukan cuma 1 atau 2 yang kita tonton, dari awal, dari multiple. Iya betul. Jadi kayak untuk syuting ada di situ tuh agak ya ngeri-ngeri sedap ya. Kalau urusan yang relate apa enggak, kayaknya aku rasa dalam mendalami suatu peran pasti ada ruangan yang dimana kita mencurahkan kita aslinya kayak gimana, biar makin dekat juga sama kitanya dan makin gampang juga untuk menyampaikannya ke yang nonton. Jadi kalau dibilang relate, iya dan tidak mungkin. Pertama kali ditawarin tuh pressure-nya di situ. Karena itu pertama kali kayak ditawarin itu pressure-nya di situ. Gue main filmnya Bang Joko nih. Jadi kayak pressure, jadi kita harus kayak ngasih yang sangat memuaskan, harus ngasih yang memuaskan gitu loh. Jadi kan itu kan juga makan energi kan. Dan ternyata enggak, ternyata kita, kalau aku sih relate, jadi itu bikin lebih mudah, gitu aja sih. Oke, observasi untuk karakter dan cerita untuk film Pengepungan di Bukit Duri ini sebenarnya saya kerjakan bahkan di awal karir ya. Jadi pertama kali saya masuk ke dunia perfilman tahun 2002, ini sudah saya mulai riset dengan cara memang melakukan interview dengan beberapa quote-unquote orang yang masih mengalami permasalahan sebagai anak-anak yang dianggap bermasalah di society, remaja, berbicara dengan juga para pendidik,
Kemudian saya juga pada waktu itu pekerjaannya adalah wartawan seperti teman-teman dan punya kesempatan untuk bertanya dengan orang-orang yang terlibat dengan isu-isu kekerasan remaja. Fenomenanya itu yang kedekatan masyarakat Indonesia dengan kekerasan gitu. Dan kenapa kita mengambil tema remaja, karena seperti yang saya singgung tadi, remaja adalah fase dalam society yang paling krusial. Apakah nanti remaja ini ketika mereka dewasa akan jadi surplus demografi buat sebuah negara, artinya negara akan memiliki sumber daya yang bertambah dari segi manusia, apakah menjadi beban gitu. Jadi penting banget untuk disorot masa remaja. Duri itu kan punya dua fungsi. Misalnya duri yang dimiliki oleh tumbuhan, baik berupa tanamannya atau buahnya. Pertama sebagai pelindung, satu lagi sebagai penjaga, pelindung ke dalam dan supaya orang lain tidak bisa keluar. Jadi menggambarkan anak-anak ini yang di SMA Duri itu situasi seperti apa. Apakah mereka dianggap sebagai yang menyakitkan seperti dulu atau malah pelindung bagi society. Jadi ada makna kiasan. Jadi tadi merupakan revealan dari is that even a word? Pengepungan di Bukit Duri, film ke-11 dari Joko Anwar yang akhirnya rilis. Sebenarnya bukan trailernya juga, tadi benar-benar baru cast reveal dan judul poster pun belum ada gitu, poster official. Tapi satu hal yang pasti, kerjasama bareng Metro Goldwyn Mayer itu Wizard of Oz nggak sih? Ya udah kalau gitu kita langsung balikan saja ke studio. By the way, pertama kalinya gue ngeliput Joko Anwar ini sebuah mark buat kehidupan gue. Oke, kalau gitu balik. Gas, lanjut. Ya, jadi tadi merupakan keseruan preskon dari pengepungan di Bukit Duri yang sebelumnya cuma film ke-11 Joko Anwar gitu doang. Teka-teki yang harus kita pecahkan gitu. Tuh preskon hari Senin lagi. Iya, Tumben banget yang biasanya hari Kamis, Rebo, Senin. Iya, Senin. Tapi nggak apa-apa, jadi happy Monday. Iya, nggak apa-apa sih, maksudnya seru-seru juga. Sebuah fun fact, sebenarnya gue pernah encounter Joko Anwar dulu di Comic Con kayaknya di 2019 tuh, waktu itu lagi promosi Virgo, Andrew Sparklin. Oh, gue nggak nonton lagi itu. Sama. Karena gue udah kayak underestimate sih. Sama-sama, gue juga belum nonton itu. Tapi gue kayaknya akan nonton sih. Ada nggak sih di Netflix sih? Dia Disney. Oh, Disney. Hotstar, Oke. Disney Oke, Hotstar. kita akan coba. Saya ingat gue sih. Untuk nonton Disney Hotstar. Iya, tapi tentang pengepungan di Bukit Oh, Duri, iya. by the way. Gimana menurut lo dari yang sudah di-reveal, informasi-informasinya memang belum lengkap? Memang lengkap. Tapi gue sangat-sangat... Sini dong, sini. Saya udah lama nggak syuting jadi Iya, lupa udah ya lama kameranya syuting. di mana. Jadi tuh kayak gue penasaran sih sama film ke-11 ini. Apalagi dia udah lama nggak nggarap film action trailer kan. Iya. Thriller. Thriller. Iya. Makanya gue juga penasaran banget karena Gundala adalah film action terakhirnya yang dimana mixed review, sangat mixed review, orang pada suka, ada yang nggak suka juga. Iya, gue suka sih. Gue nonton Gundala. Menurut gue itu sebuah kemajuan film action. Oke, itu mungkin di Indonesia. Mungkin nanti bahas dikit deh nanti itu nanti di segmen nanti kita selanjutnya. akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali
Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Nah, ini gue bilang spesial tadi Sya, Yes. karena ada film kedua yang ingin kita bahas juga tipis-tipis, yaitu judulnya Adalah Wanita Ahli Ahli Neraka. Neraka. Nah, itu merupakan film yang disutradarai oleh Farishad Lachuba. Dan ditulis oleh dosennya Bagas. Iya. Mbak Lele ya, Lele Laila akhirnya bisa bertemu di pressconnya dan kita ketemu lagi, dia masih inget. Dia bahkan masih inget skrip gua pas lagi di kelas. Ya. Itu Skrip lu hancur ya? Enggak. Iya kayaknya dia inget karena hancur. Ya udah kalau gitu kita ke pressconnya langsung kali ya. Langsung aja gas. Gas langsung. Jadi hari ini gue diundang di press conference dan juga official trailer rilis, poster rilis Wanita Ahli Neraka, lebih tepatnya di Epicentrum di XXI-nya. Nah, ini cukup spesial buat gue, selain sutradaranya adalah Farishad Lachuba. Yang bikin spesial adalah penulis naskah, yaitu seorang Lele Laila atau Mbak Lele, yang dimana Mbak Lele adalah dosen saya dulu di kampus. Dulu dia ngajarin saya script writing. Ya udah kita langsung lihatlah konferensinya kayak gimana. Let's go. Hai Bagas, aku ingat loh, aku pasti aku ingat skenarionya yang mana. Skenario itu. Bukan dengan bagus ya. Aku ingat skripnya yang mana. Dan proses memarahi Logan. Apa yang beda gitu kan? Maksudnya kayak ketika kita ngomongin Wanita Ahli Neraka, aku yakin pasti banyak banget yang merasa bahwa ini cerita tentang wanita yang kena azab gitu kan, atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak apa yang sangat membedakan kalau dari judul ya, maksudnya kita tahu bahwa ada banyak neraka-neraka di bioskop, neraka di bioskop, ada banyak neraka di bioskop, ada banyak iblis yang diulang-ulang gitu kan, ada banyak setan gitu semua. Tapi ketika aku ngomongin Wanita Ahli Neraka, salah satu yang kemudian saya janjikan adalah kalian yang mungkin merasa bahwa Wanita Ahli Neraka adalah perempuan-perempuan yang jahat atau perempuan-perempuan yang kufur gitu, kalian akan merasa miris karena abis itu ternyata dia adalah ahli, dia kompeten terhadap neraka. Jadi kayak di sini kita memainkan diksi sebenarnya, kayak apakah ahli itu adalah penghuni yang tadi aku bilang, apakah ternyata ahli itu adalah kita diajarkan jagoan terhadap neraka. Kenapa aku pengen ngambil dan mau ngambil film Wanita Ahli Neraka? Karena yang pertama judulnya tidak sesuai dengan apa yang ada di isinya. Ternyata plot twist. Kita ada nggak sih? Iya. Boleh ya? Plot twistnya boleh lah, plot twist judul. Ya, plot twistnya ada ternyata ya kayak Mbak Lele bilang bahwa ahli itu bukan hanya penghuni, dan benar itu secara etimologi ahli adalah penghuni, tapi secara maknawi ya ahli kayak tukang besi, al-haddad tukang besi. Nah dia ahli untuk membuat besi, jadi emang ahli itu tergantung pada tempatnya. Ahli neraka di sini bukan penghuni neraka, melainkan dia mampu menjaga dan mampu menaklukkan neraka. Jadi yang aku suka itu, dan kayak tadi kita bahas di dalam, ini ada korelasi sama Siti Asiyah, istri Firaun. Itu aku suka. Pasti kalau dibilang dakwah, pasti sangat pasti film ini berdakwah karena banyak poin yang kita sebarkan. Salah satu dari sosok bapaknya yaitu Ustaz Irfan, kemudian pengrukiahan, ya kan, pengrukiahan kita bawa ayat-ayat Quran. Dan aku FYI nih, info buat semuanya, film kita ditonton sama orang-orang Saudi Arabia, terutama salah satu ada ulama Mekah yang menonton film kita dan appreciate kepada film kita, Insya Allah. Dan bagiku film horor adalah film dakwah dan menyebarkan kebaikan dengan cara yang sendiri. Mungkin kayak Mbak Lele bilang bahwa mungkin akan berteman terus dengan ketakutan, dengan apa tuh dibahasnya, kecemasan, ketakutan. Dari ketakutan kita akan bangkit. Kalau kita nggak takut, justru itu bahaya. Di dakwah juga kayak aku sering beberapa kali bilang juga bahwa kayak salah satu hal yang bapakku sampaikan waktu itu, boleh jadi filmmaker, boleh jadi penulis skenario, tapi jangan lupa bahwa
kamu harus jadi manfaat buat orang lain gitu. Jadi habis itu bismillah makanya dibantu sama Bang Ece sama Ustaz Afi dan teman-teman lainnya. Visi kita sebenarnya bukan cuma mau nakut-nakutin doang, tapi semoga dari ketakutan itu justru lahirlah kebangkitan untuk berani melawan. Kenapa milih tentang calon bupati dan lain-lainnya? Sebenarnya itu tuh salah satunya, sebenarnya salah satu yang paling sederhana waktu pas aku nulis itu tuh lagi rame banget baliho ya. Jadi kayak aku tuh kalau malam mau pulang, isinya tuh muka-muka orang kayak gede gitu kan, kayak baliho-baliho yang kita bahkan gak kenal gitu. Nah berawal dari situ terus aku kayak wah baliho terus muka wajah-wajah orang yang kita berusaha untuk kenali itu adalah sesuatu yang cukup menyeramkan loh situasinya. Jadi akhirnya pas aku bilang sama Bang Ica pernah gak sih bayangin baliho tersebut tiba-tiba gerak gitu kan. Nah dari situ kita akhirnya ngomong, menarik tuh ada baliho bergerak atau kayak ada sesuatu yang bergerak. Gimana kalau kita bikin karakternya calon bupati yang akhirnya jadi ada unsur balihonya. Salah satu yang bisa diambil di sini lah, gue mau kasih lihat ketamakan manusia gitu. Ketamakan kadang-kadang kita bisa melewati boundary sesuatu dan kita bisa ingin mencapai sesuatu untuk mendapatkan ketamakan itu gitu. Nah itu yang mau saya coba mainkan di film ini dan cerita Lea ini. Makanya jadi secara nggak langsung kenapa ada unsur-unsur ya yang tadi kita bilang itu dari kebanyakan itu ya karena hampir mungkin 85% dari ketamakan manusia tercipta di kekuasaan. Itu sih. Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference, official trailer rilis dan juga poster rilis dari Wanita Ahli Neraka. Sutradaranya yaitu Mas Farishad Lajuba dan juga scriptwriternya Mbak Lele ingat sama saya, alhamdulillah di kampus ya, dia katanya masih ingat proses memarahi seorang Bagaska di kelas. Agak takut sih tadi, tapi ya udah, ini belum nonton filmnya udah takut gara-gara penulisnya. Ya udah kalau gitu kita kembalikan langsung ke studio. Sudah siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping. Wanita yang bisa menjaga martabatnya, bisa juga menjaga lisannya. Dan tentu bisa bersedia untuk mendampingi saya. Film Wanita Ahli Neraka mengisahkan tentang Farah yang diperankan oleh Feby Rastanti saat menyandang status sebagai seorang istri secara mendadak kehilangan kendali atas tubuhnya. Farah kerasukan oleh kekuatan gelap mengerikan yang membuatnya berperilaku tidak lazim. Perubahan diri Farah yang mengerikan itu menjadi teror dan membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Selain menawarkan ketegangan yang mencekam, film Wanita Ahli Neraka yang mengangkat unsur psikologi spiritual ini juga akan menyingkap rahasia kelam yang Farah lakukan setelah dirinya menikah. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis, ya aman kan? Dari film Wanita Ahli Neraka. Kenapa gue selalu salah Wanita Ahli Karir sih? Wanita Karir. Tapi memang kemarin sudah di-reveal trailer di press con dan juga gue ngerasa kayak teaser deh itu. Trailernya karena terlalu cepat, pendek dan belum menceritakan sedikit lah setidaknya. Ini belum gitu, benar-benar baru memperlihatkan estetika yang bakal dikasih lihat nanti di filmnya gitu. Mungkin pengen ngasih kejutan yang dar. Itu fix banget sih jump scare di mana-mana. Ya, sepertinya bakal ini harusnya 17 plus sih kalau gue lihat dari poster bahkan dan juga adegan-adegan ya. Karena kayaknya kan mengambil unsur suami istri gitu. Ya, KDRT dan lain-lain kayaknya. KDRT ya dibilangnya. Ya, pokoknya dramanya di situ deh. Ya, dramanya. Nah, ini yang mau gue bahas nanti lah di segmen selanjutnya kali ya. Kalau gitu, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Nah, tadi sudah melihat keseruan preskon dari dua film yang minggu ini bersamaan diumumin ya. Ya. Langsung kayak dar. Nah,
Langsung aja kita bahas. Bahas. Yang pertama Adalah filmnya Joko Anwar. yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri, Duri. cukup panjang Iya. judulnya. Gue waktu itu notice ada duri-durinya gara-gara yang gua Ada di ini ya, Iya. di bangku. kursinya Iya, ada tulisannya tulisan duri Duri. gitu. Apa itu duri? Itu jujur pas pertama kali gue liat itunya, kirain bakal horor. Gue malah kirain bakal drama. Drama. Iya, gue kira Tidak dia terlihat akan. drama itu. Iya, iya enggak kan kayak tapi ya bisa aja kan. Gak ada yang pernah Iya tahu sih. Joko Anwar tuh suka melakukan gebrakan gitu. Tiba-tiba dia mau memproduksi film drama. Iya, tapi jangan expect juga ya, karena Nightmare Iya. and Daydream ternyata tiba-tiba jadi superhero Iya juga sih. kan, betul. Iya, iya, betul. Tapi iya, menarik karena ya setelah gue inget-inget lagi Joko Anwar bilang mau keluar dari zona nyaman. Yes. Iya juga sih, action dia sudah lama tidak, dan Iya. terakhir kali action itu satu hal yang gue sangat menyesal karena gue nggak nanya. Kan gue udah angkat tangan sebenarnya, cuma Ya enggak. kayaknya gue emang Terlalu banyak orang yang iya, ingin bertanya sama dan dia gue gitu. rasa lagi ciut dikit gitu waktu itu gue. Satu hal yang pengen gue tanyain adalah bagaimana cara meyakinkan para calon penonton ini biar nggak skeptis lagi setelah adanya Gundala. Yes. Walaupun sebenarnya waktu itu ada Gundala pun kebanting Gundala waktu Iya, itu sama iya. si Gatot Kaca. Ingat saya nonton Gatot Kaca dan capek gue nontonnya sumpah. Semua dikasih tahu tanpa di action kan gitu. Di Gatot Kaca itu. Gatot Kaca. Ya, Gundala juga mirip lah. Mirip Tapi kayak gitu. Gundala masih menurut gue masih lebih mending sih. Gundala kebantu sama Bang Ical Tanjung sebagai DOP sebenarnya. Ya, dia Gue mah suka banget suka sih, kayak- sama visualnya. Karena kan di eranya waktu si Gundala itu film actionnya Indonesia tuh bener-bener kayak yang tidak ada ini loh. Dia tuh kayak mau mengimplementasikan film-filmnya Marvel di situ kan. Ya. Jadinya pas itu kayak sebuah wajah baru aja menurut gue pas Gundala ada tuh kayak wah wajah baru perfilman action Indonesia. Iya. Gitu. Oke, tapi itu kan tadi tentang Gundala ya. Iya. Maksudnya kita sedikit flashback aja gitu, Iya, bagaimana iya. impresi kita. Dan sekarang ada Pengepungan di Bukit Bukit Duri Duri. dengan case-case yang jujur Kita nggak banyak kenal. gak banyak kenal gue, dan muka-muka baru semua Muka baru jujur. semua. Ini Dan orang-orang pun pada ngomong gitu. Iya, iya, challenging banget menurut gua. Joko Anwar berani mengambil sebuah langkah untuk menerbitkan bintang baru sih. Kayak Iya. keren loh gila. Ya, dan mungkin salah satu kalimat keluar dari zona nyamannya juga salah satunya di bagian cast. Yang dimana kan ya biasanya kalau Joko Anwar sama siapa sih? Sama Tara Basro. Yes. Dan siapa lagi ya? Banyak lah. Banyak lah gitu, yang banyak. kita tahu lah itu aja pasti Itu kan. aja yang memang sudah dia percaya gitu. ya biar langsung ngeklik gitu, Yes. nggak usah nyari orang baru Yes. lagi ya kan. Yes. Iya. Gue inget film Joko Anwar yang gue suka, film action thrillernya tuh gue suka banget filmnya yang Modus Anomali. Modus Anomali Itu tuh bener-bener kayak lawas sampai sih. sekarang ngebekas di Iya. otak gue. Gue nonton itu tuh pas baru-baru tahun-tahun kemarin atau 2 tahun lalu ya, baru nonton. Gue malah belum nonton sih jujur Modus Anomali itu. Karena gue agak skeptis gitu kan, kayak apa ini Modus Anomali? Gue kira kayak sebuah kedai toko kopi gitu. Oh iya. Ternyata tidak, dia ada film action thriller kayak bagus sih. Dan pemerannya si siapa sih, gue lupa deh namanya tuh. Si Rio siapa gitu. Rio Pakude. Udah, itulah pokoknya. Gue juga kan. Dia lah pokoknya. Gue belum nonton Modus Anomali, gue belum Dan nonton. ceritanya tuh cukup mind blowing sih menurut gue, banyak plot twist yang ternyata di akhirnya tuh membuka siapa sih orang itu gitu. Sedangkan untuk film yang Siege at Thornhigh ya bahasa Inggris ya, ini kita belum ada informasi banyak gitu loh. Cuman dia mengambil latar tahun 2027. Dan di SMA. Ya, Jadi banyak sekali aktor remaja yang setidaknya mukanya terlihat remaja, Iya, lebih iya. muda dari saya gitu. ya, emang masih remaja. Iya, sama remaja. Ya, dan gue sangat penasaran juga sama Pengepungan di Bukit Duri Iya, gitu. iya. Ya, itu patut ditunggu ya tahun Patut ditunggu 2027. banget, nunggu bang. 2027 lagi. 2025. Apalagi dia 2027 kan di ini. berkolaborasi sama MGM Studios ya kan, Tom and Jerry. Iya, kalian kalau Wizard tahu of Singa Oz. Macan. Iya, itu Singa dia. Macan, Singa Ngaung. Singa itu. Yes. Mantap sih MGM. Lanjut ke film berikutnya. Kita bahas Wanita Ahli Neraka, Yes. yang dimana ini merupakan filmnya Mbak Lele setelah Pemandi Jenazah. Pemandi Jenazah. Ini kan gue sempat nanya juga di presscon ya. Iya, Ini kayaknya kok mirip gitu sama film-film yang lain judul-judulnya. Iya, Sekarang neraka, belakangan ini horor tuh banyak yang berhubungan sama neraka, ada yang berhubungan sama kuburan, ada yang Iya. berhubungan, bahkan ada yang baru ngumumin Siratal Mustaqim juga ada gitu. Yes. Gimana cara meyakinkannya? Kalau misalnya dari jawaban Mbak Lele sih bilangnya ini bakal ngasih tahu loh ahli neraka ini sebenarnya si ceweknya ini ahli neraka jadi dia dosa banget atau justru dia paham banget sama neraka gitu. Ya semacam itulah. Semacam itulah. Tapi kalau dari mata gue sih
gue rasa ini bakal ada dramanya. Iya. Antara si Oka Antara sama Si Feby Rasanti. Ya, Feby Rasanti. Gue yakin pasti akan banyak dramanya juga sih. Jadi kayak horor yang dibalut drama atau drama dibalut horor kita belum tahu ya. Iya, tapi kalau nggak tahu ya, kalau asumsi gue lagi nih, Iya. kayaknya horor yang dibalut drama sih. Iya, Karena iya. dari poster itu kan udah Wah, horor banget posternya. keren sih. Bahkan gue juga bingung nih mau pakai poster yang mana nih untuk ditampilkan nih. Iya, Gue juga lagi Dia mikir nih. Karena memang sangat-sangat seram dan tidak ramah anak. Iya, tidak ramah anak dan tidak Iya. lulus sensor TV. Iya, itu dia. Makanya nanti gue cek dulu ya pakai yang mana. Tapi secara poster, iya, gue kira bakal just another horror Indo movie karena Iya, iya. ada pocong-pocongnya gitu Iya, kan. iya, Mungkin iya. bisa diliatin lah kalau pocongnya itu. Iya. Pocong-pocongnya terus kayak ada semacam leader cult gitu, Iya, ada iya, iya. kultis gitu. Ya. Gue ini sih Apa? terpikirkan poster dia yang pertama yang dia dua sisi itu. Oh iya, yang belakangnya ada yang di belakangnya ada hantu itu ya. Iya, gue jadi kayak kepikiran apakah dia punya sisi yang berbeda gitu. Iya. Itu kalau prediksi gue kayaknya ini mah prediksi aja ya, si Bupati ya kan, Iya. si Wahab, gue ingat Wahab, nama ya. karakternya Wahab alias Oka Antara tuh kayaknya ini deh ini kan dengan devil gitu, Iya, ada iya, iya. apa Iya, iya. janji dengan iblis, ya, bisa ya, jadi ya. seperti itu. Ya, Itu yang untuk bikin memuluskan jalannya dia mungkin. itu prediksi gue Iya, pas iya, ini iya. kayaknya untuk jadi seorang bupati di filmnya ya. Iya, Di filmnya jadi, ya, jadi gitu. kayak menumbalkan istrinya gitu. Gue Bisa berpikirnya jadi. begitu sih. Dia Bisa mau menumbalkan istrinya karena kan tumbal itu kan banyak macamnya gitu. Betul. Yang kita tahu di Indonesia ini. Iya, itu gue sangat menarik dan ini kalau ngelihat trailer ya yang kita tonton kemarin dalam bioskop itu sangat banyak jump scare, bahkan dari awal pun udah lagi tenang tiba-tiba dar Iya. gitu. Ya, gue rasa bakal banyak jump scare. Iya, akan banyak jump scare dan gue sangat suka dengan filosofi cerita dari Simbalale ini. Kalau yang dia bilang kalau di neraka itu penghuninya kebanyakan adalah seorang wanita. Oh gitu. iya, itu kan kebetulan bapaknya juga Seorang ustadz kan iya, ya, iya. Balele tuh. Ya gue Iya. suka banget filosofinya sehingga dia membuat wadah film ini untuk bercerita sekaligus berdakwah. Betul. Apalagi Iya. dia menggait seorang ustadz. Itu dia, itu keren banget sih. Iya. Ya, jadi tadi menurut kami tentang dua film yang diumumkan pada minggu yang sama yaitu Yes. Pengampungan di Bukit Duri dan juga Wanita Ahli Neraka. Ya, menurut teman-teman gimana? Bolehlah kita ngobrol. Dan Yes. buat Mbak Lele, mungkin kita bisa ngobrol kali ya ntar ke depan. Mungkin datang ke sini mungkin. DM Bisa lah. DM. Ya udah, kalau gitu udah kali ya kita tutup Udah, kali ya. kita Ya udah tutup. kalau gitu terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di Bapil Bapil. selanjutnya di Bapil Bapil Bahas Bahas Film. Film. Dadah. Dadah. Ya, dadah.